Misbah Priagung Nur Salim SS MPD. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Telaah Drama 2 Ibu Welsivina SS MHum yang pada hari ini berhalangan hadir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah berkenan hadir pada acara ini. Selanjutnya, kami ucapkan kepada para tamu undangan, semoga acara hari ini berjalan dengan baik. Baiklah, untuk memulai acara kita hari ini, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara dari Kapolri Sastra Indonesia, Bapak Dr. Misbah Priagung Nur Salim SS MPD. Kepada Pak Misbah kami persilahkan. Terima kasih saudara MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri, Pak Dr. Zulfardi dan Pak Washadi. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Telaah Drama, ada Pak Zaki Mubarok, ada Bu Elsi, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen program studi sastra Indonesia. Yang saya cintai dan yang saya banggakan segenap mahasiswa, mahasiswi program studi sastra Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada sore ini ya, kita bisa bertemu lagi ya di dalam pementasan ya, apresiasi drama untuk mata kuliah Telaah Drama 2. Ya, memang untuk tahun ini itu dikemas berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau tahun ini itu nanti tiap semester itu ada penilaian, nah, kemudian nanti di akhir tahun kita akan membuat pementasan besar yang nanti ya ada salah satu ya yang akan tampil. Ya kemungkinan sih dua ya, karena dari sastra Inggris 2, dari sastra Indonesia 2 yang akan ditampilkan nanti pada pagelaran akbar di akhir tahun ya dalam tajuk Festival Sastra. Ya. Nah untuk Anda nanti yang mungkin tidak bisa tampil di acara akhir tahun bukan berarti itu terburuk ya. Karena ini untuk mencari dua ya dari sekian banyak kelompok teater yaitu memang sangat sulit sekali ya. Maka dari itu kami meminta bantuan dari Pak Zul yang memang sudah malang melintang di dunia sastra ya, pendidikan sastra terutama itu lebih dari 20 tahun ya beliau berkecimpung di dunia ini. Kemudian ada Pak Washadi ya yang sama ya lebih dari 25 tahun juga berkecimpung di dunia sastra ya. Nah tentunya ini sangat sulit sekali ya kalau umpama nanti tidak lolos ya selisihnya paling hanya sedikit sekali ya, karena melihat dari tahun-tahun sebelumnya itu memang sangat bagus-bagus ya, tetapi kalau kita tampung semuanya waktunya itu tidak cukup ya. Kalau dulu ya memang pementasan drama itu diakomodir oleh program studi ya, tapi sangat melelahkan ya. Dulu itu di bulan selalu itu di bulan puasa dari pagi ya, kalau dulu kan sastra Indonesia kelasnya sedikit ya, dari pagi dimulai jam 7 pagi sampai nanti setengah 6 ya, setengah 6 kemudian nanti double dome, setelah itu buka bersama ya. Tapi ketika kelas sudah banyak ternyata sampai jam 12 malam saja itu belum semua kelas itu tampil. Nah maka dari itu dibuatlah yang seperti kemarin itu. Nah tapi ini jangan patah semangat ya, meskipun ini dikemas berbeda ya insya Allah sama meriahnya ya, insya Allah sama meriahnya. Dan ini nanti ya kalau kalian membuat tolong ini dicantumkan sebagai portofolio ya, sebagai portofolio karena apa, ini akan menjadi nilai tambah ya, kalian menjadi pemeran atau menjadi penata rias misalnya atau penata cahaya ya dan lain sebagainya ya, yang di kelompok teater ini kan itu ada nilai lebihnya. Dan itu terbukti dari beberapa kakak-kakak tingkat kalian, alumni terutama ya, yang itu ternyata menjadi nilai tambah bagi mereka ya.
Saya mohon maaf sekali, ini saya tidak bisa menemani nanti sampai pukul 8 katanya, ya, karena besok wisuda, ya, 4:30 saya harus sudah sampai sini, ya. Jadi nanti kemungkinan saya ini hanya sampai maghrib yang menemani Anda semua, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Dengan berakhirnya sambutan saya ini, ya, secara resmi, ya, penampilan ini berapa boleh? Ya. Pagelaran drama tahun semester ini, ya, secara resmi dibuka. Ya, tetap semangat, ya, tetap semangat, ya, jangan lupa jaga kesehatan, ya, karena saya juga sedang kurang sehat sebenarnya, ya. Makanya tadi saya tuh nggak keliling-keliling karena memang kita lemes sekali. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Misbah yang telah membuka acara kita pada hari ini. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, acara hari ini merupakan bagian dari proyek mata kuliah Telaah Drama 2 sekaligus merupakan audisi untuk pemilihan pementasan yang akan ditampilkan pada acara Fakultas Sastra tahun ini. Sehingga izinkan kami memperkenalkan para dewan juri. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkardi, DSPD MPD. Yang terhormat Bapak Washadi, SPD MPD. Terima kasih para dewan juri yang terhormat. Kepada Bapak Zulkardi untuk memberikan arahan. Dipersilakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan terima kasih untuk kelas 05 SIDK 001. Tepuk tangan. Yang langkah pertama, kita akan menyaksikan penampilan teater yang akan dipertunjukkan pada sore ini. Selaku dewan juri, pada Allah kami bertanggung jawab, kepada manusia kita sama berserah bahwa pekerjaan ini adalah memberikan sesuatu yang terbaik untuk yang kita lihat, tentu yang baik juga. Untuk bisa kita melangkah ke hal tersebut, ada beberapa kategori yang telah kami sepakati bersama dosen pembimbing bahwa apapun bentuknya, sastra itu adalah komunikasi, menyampaikan pesan kepada pendengar, penonton, orang yang menyimak apa yang dituturkan. Kreativitas di sini memiliki ruang yang cukup besar untuk menyampaikan komunikasi itu. Jadi komunikasi sastra itu adalah komunikasi tingkat tinggi yang tidak pernah dipakai oleh tukang ojek, oleh para politikus, oleh para pejabat, oleh para dosen dan guru, oleh para ustadz sendiri pun. Jadi orang-orang sastra, orang yang berkomunikasi di luar nalar. Dengan gerak tangan saja, dia bisa menjalin sebuah komunikasi yang begitu kompleks. Puisi, drama, novel, cerpen, pantomim, bla bla dan semuanya. Maka pada sore ini izinkan kami menyampaikan beberapa kategori yang kita pandang cukup memenuhi aturan untuk melihat bagaimana tingkat kreativitas di dalam menampilkan sebuah komunikasi teater. Yang pertama, kita akan melihat eksplorasi karakter tokoh. Bagaimana tokoh mengeksplor dirinya, menyampaikan pesan-pesan itu secara pas dan tepat. Itu penguasaan panggung, bahwa
Panggung adalah sebuah dunia tempat dipertunjukkannya kehidupan itu. Bagaimana kita keseharian menguasai dunia, begitulah panggung harus kita kuasai. Olah vokal dan intonasi, berbicara tingkat kreativitas yang tinggi adalah mengolah intonasi itu semaksimal mungkin. Tekanan nada, tekanan dinamik, dan tempo. Kemudian bahwa berpentas, berteater, bersandiwara adalah berkomunikasi, menyampaikan pesan kepada orang yang mendengarkannya, yang menyimak, yang menonton. Pesan itu disampaikan dalam bentuk mungkin secara simbolik, mungkin secara konotatif, denotatif, bahasa isyarat, bahasa tubuh, body language, dan lain-lain. Komunikasi itu harus pas dan tepat, sehingga pesan yang disampaikan bisa ditangkap maknanya dengan jelas. Custom dan properti itu sebagai alat penunjang bagaimana komunikasi dibangun dengan bahasa-bahasa diam yang dia juga berbahasa saat kata dipertunjukkan. Kemudian kesesuaian tema dengan pengembangan plot. Dan nanti kita lihat jumlah yang terbesar itulah yang menempati tempat yang tertinggi, dan itu memang sudah alamnya. Terima kasih, selamat berlomba, semoga mendapat yang terbaik. Kepada Allah kita berdoa, moga-moga perjalanan kerja kita pada sore ini diberkati. Selain menjadi tugas wajib adalah ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zulfaqi selaku Dewan Juri yang telah memberikan arahan. Sebelum pertunjukan dimulai, izinkan kami menyampaikan beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mohon menonaktifkan atau mengatur ponsel ke mode senyap. Yang kedua, dilarang merekam video atau mengambil foto dengan flash. Yang ketiga, harap tidak berbicara atau membuat keributan selama pertunjukan. Dan yang keempat, nikmati pertunjukan dengan penuh perhatian dan penghargaan. Baiklah, untuk memulai acara kita pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan sinopsis pertunjukan. Lena tidak pulang-pulang, dan seisi rumah pun panik. Pak Lena sibuk menyalahkan siapa saja selain dirinya. Bu Lena makin melodrama, dan tiba-tiba dua teman misterius muncul membawa cerita yang bikin semua makin bingung. Tapi di balik kekacauan dan celotehan terselip kenyataan pahit. Penasaran apa itu? Dan sore ini dengan bangga kami mempersembahkan lakon berjudul Lena Tak Pulang, karya Muram Batubara, yang dipentaskan oleh mahasiswa 05 Sitka 001 reguler Kamis. Selamat menyaksikan. Tahukah Lena
Lena sudah pulang, Pak. Belum. Piye iki? Sudah 3 hari ya tidak pulang. Nanti juga pulang. Sudah 3 hari loh. Nanti juga pulang. Ya, tapi sudah 3 hari. Dia itu kan anak perempuan, Pak, dan dia belum pulang. Ya, anak kita. Iya, anak kita, Pak. Tapi dia itu anak perempuan dan belum pulang selama 3 hari. Iya, nanti juga pulang kalau bekal harinya sudah habis. Ya, tidak bisa segampang itu, Pak. Dia itu anak perempuan. Justru karena perempuan, maka dia akan pulang. Yo, tapi belum. Loh, Pak, nampaknya ada yang datang, Pak. Sepertinya itu Lena, Pak. Anak kita. Pulang juga ya selama 3 hari tidak pulang. Bukan. Wah. Pasti temannya Lena datang mencari. Pasti Lena. Mau taruhan? Apa tuh? Kalau ini bukan Lena, Lebaran tahun ini pulang ke rumah orang tuaku. Tapi tahun kemarin kan sudah. Kan karena kamu kalah taruhan. Ah, tidak bisa begitu, Pak. Bayangkan dalam 5 tahun ini kita tidak pernah pulang ke rumah orang tuaku. Mau taruhan tidak? Langkahnya sudah makin mendekat, Bu. Bukalah. Ayo buka. Assalamualaikum, Tante. Neneknya ada? Oh, tidak ada. Dia belum pulang. Belum pulang? Pergi kemana ya, Tante? Tante juga tidak tahu. Kamu tahu tidak? Kalau saya tahu, mana mungkin saya datang ke sini mencarinya. Iya ya. Kamu ini teman sekolahnya Lena ya? Bukan, Tante. Suruh duduk dulu, Bu. Hanya tukang paket yang diterima di depan pintu. Terima kasih, Om. Saya harus buru-buru. Kenapa buru-buru? Iya, kalau buru-buru kenapa mencari Lena? Ke dia, Tante. Karena Lena lah, saya harus buru-buru. Masuk dulu. Jangan buru-buru. Iya, wes masuk dulu lah. Maaf ya, Tante. Saya tidak bisa. Permisi. Assalamualaikum. Dadah, Tante. Siapa namanya? Siapa tuh, Pak? Yang tadi? Teman Lena. Iya, siapa nama teman Lena tadi? Berarti tahun ini kita pulang ke rumah orang tuamu ya, Pak? Jelas lah. Duduk dulu. Siapa nama teman Lena tadi? Ah, sudahlah, Pak. Pulang ke rumah orang tuaku saja. Ibu itu kan juga sudah semakin tua. Dia juga pengen melihat kita sekeluarga. Oh, tidak bisa dong, Bu. Kesepakatan itu kan sudah dibuat, jadi tidak bisa dirubah. Kalau dirubah, nanti bagaimana bisa menjalankannya? Dan untuk apa kesepakatan dibuat kalau tidak bisa dijalankan? Siapa nama teman Lena tadi? Ya udah tahu. Loh, Kok lo? ya loh, bagaimana kamu tidak bisa menanyakannya? Kenapa nggak kamu aja yang tanya? Ya, aku kan sedang menonton TV, tidak sedang berhadapan langsung dengannya. Ada yang buka? Ya, ada yang buka lagi. Ada yang ketuk pintu lagi, Bu. Bukalah. Bagaimana jika Lena ya, Pak? Ya, tetap harus dibuka kan? Oh, ya bukan begitu. Jika bukan Lena, berarti perjanjian tadi batal ya. Iya, cepat itu kasihan tamunya. Satu kesepakatan dulu, Pak. Iya, iya, buka. Saya yo, sedang membuat satu kesepakatan iki. Sabar yo. Iya, cepat buka. Kesepakatannya piye, Pak? Iya. Kesepakatan apa, Tante? Enggak. Kamu iki siapa dan ada apa? Saya teman Lena, Tante. Kebetulan saya sedang main daerah sini. Terus? Ya, terus saya mampir ke sini, Tante. Karena kebetulan saya main daerah sini, jadi saya mampir ke sini, Tante. Oh, ya terus? Ya, itu dia, Tante. Lena ada, Tante. Oh, jadi karena kebetulan main di daerah sini, kamu mampir dan mencari Lena. Ah, betul itu, Tante. Karena kebetulan. Sebenarnya tidak sih, Tante. Loh, yang betul yang mana? Ya, saya memang mencari Lena, Tante. Karena main di daerah sini. Tidak, Tante. Saya memang sengaja kemari untuk mencari Lena. Sumpah, Tante. Suruh duduk dulu, Bu. Hanya tukang paket yang diterima di depan pintu. Coba.
Iya. Silakan duduk. Tidak usah yang dingin oh tante, lagi batuk. Kalau begitu mau puding, Ah, boleh tante. tapi pudingnya dingin. Gak apa-apa tante, kan cuma puding. Segar ya. Cepat, Bu. Enggak. Ya, silakan. Goyang. Nah, kamu temannya Lena? Betul om? Teman dari mana? Ya teman aja om, gak dari mana-mana. Teman dari sekolahan? Les biola, renang, balet, atau kelas mengaji? Kalau untuk yang terakhir bukan om. Memangnya kenapa? Kamu sudah pintar mengaji? Enggak om, saya non muslim. Terus dari mana? Ya nggak dari mana-mana om, saya teman dari tempat nongkrong. Seingat saya, Lena tidak pernah mengambil les nongkrong. Kok lucu juga? Tempat nongkrong itu kan tempat kita kumpul-kumpul om. Istilah kerennya berbincang dan berdiskusi. Oh, gitu. Ya tapi kan tempat nongkrong itu kan tentunya berasal dari tempat tertentu. Nah, kamu selain teman nongkrong Lena, teman dari mana? Ya nggak dari mana-mana om. Saya cuma teman Lena di tempat nongkrong. Terlalu tipis untuk sebuah pertemanan. Belum begitu kuat. Lalu maksud kamu datang kemari untuk apa? Ya itu dia om. Saya ingin tahu tentang apa yang terjadi dengan Lena. Sudah 3 hari dia tidak muncul. Memangnya kenapa kalau Lena tidak muncul dalam 3 hari? Ya itu dia om. Apa? Lena punya sesuatu yang sangat penting om. Sesuatu yang sangat saya banggakan. Penting sekali. Sangat penting lah om. Lena mengambilnya dari kamu. Ya begitulah om. Saya malah nggak tahu caranya bersikap kalau nggak ada kabar dari Lena. Banyak kah? Kalau bisa dianggap banyak, ya banyak om. Aduh! Kalau begitu kamu pulang. Besok kembali lagi. Apa yang kamu cari pasti akan kembali. Ayo pulang. Terus Lena gimana om? Itu urusan saya. Kamu pulang dulu. Ayo, pulang. Ya udah, kalau gitu dengan kepastian yang kasih, saya jadi yakin buat datang lagi kembali besok. Bagus. Iya. Nah, silakan pulang. Iya. Oh, pudingnya? Bawa. Bu. Sini Bu. Sini Bu. Bu. Lena Bu. Kenapa Lena? Bu. Lena membawa lari uang temennya. Kok iso pak? Itu teman yang tadi menceritakan apa yang telah dia lakukan, apa yang telah Lena lakukan. Anak kita pak. Iya, anak kita pencuri. Jangan terlalu banyak percaya dengan orang yang banyak bicara pak. Oh ibu, bagaimana kita bisa percaya dengan orang yang sedikit bicara? Bagaimana kita tahu isi kepalanya kalau dia tidak mengeluarkannya? Justru kalau terlalu banyak bicara bisa mengeluarkan kata-kata kunci yang bisa menjadi andalan. Nah itu, tanpa bicara, kata-kata kunci bagaimana bisa keluar? Bagaimana bisa ia tampak? Kamu iki aku perhatikan malah percaya dengan anak ingusan yang banyak bicara itu. Ya karena tampaknya benar loh. Lena sudah 3 hari tidak muncul di tempat mereka bertemu. Bagaimana jika benar ya pak? Tidak bisa tidak, Bu. Tidak bisa tidak, kita harus menggantikannya. Tidak bisa tidak. Lena kan anak kita. Jika tidak benar pak? Mau taruhan?
pulang, Pak. Belum. Iya, Iki. Sudah hampir 5 hari ya tidak pulang. Nanti juga pulang. Nah, kemarin kamu bilangnya begitu. Tidak kemarin saja, marinya lagi, marinya lagi. Kamu ngomongnya gitu terus. Terus harus bagaimana? Berteriak, hah? Mengatakan pada dunia bahwa anak perempuan kita tidak pulang dalam 4 hari. Hah? Bagaimana kata dunia? Apa kata mereka? Orang tua yang tidak bertanggung jawab? Nampaknya kita memang tidak bertanggung jawab, Pak. Kok bisa? Ya, kamu lihat saja sendiri. 4 hari, Pak. Bayangkan 4 hari anak kita tidak pulang. Tidak ada usaha juga kita untuk mencari. Menunggu itu kan mencari. Nunggu itu pasrah, Pak. Tidak sama, Bu. Nih, pasrah itu kan tanpa berbuat. Menunggu itu berbuat. Sama seperti halnya berdoa. Lalu apa yang dilakukan dengan menunggu, Pak? Menonton TV? Atau ngomong terus tanpa tujuan? Nih, jika kita datang ke kantor polisi, terus mengabarkan tentang kehilangan anak, terus apa yang kita lakukan? Menunggu kan? Menunggu kabar dari Pak Polisi itu. Dan dalam menunggu kabar Pak Polisi itu, kita bisa sambil nonton TV, bersenda gurau, bercakap-cakap. Sama saja. Beda, Pak. Apanya yang beda? Nih, dengerin lagi. Jika kita memasang iklan tentang kehilangan anak, itu sama saja dengan kita melapor polisi. Jika kita mencari sendiri, itu sama saja kita menunggu kabar dari mana saja lah. Kita mencari tanpa tujuan. Kita tidak tahu anak kita berada di mana sekarang. Jadi sama juga dengan nol. Kita tetap aja menunggu. Semuanya itu kan berarti menunggu. Menunggu itu mencari, mencari itu menunggu. Jelas? Ah, pusing lah aku. Pusing emang. Ya, kalau kita tahu di mana Lena kan gampang, Pak. Bisa kita jemput. Nah, itu kata yang tepat. Menjemput. Menjemput berbeda dengan mencari dan juga menunggu. Ya, Tapi kita kan nggak tahu di mana Lena ya, Pak. ya harus dicari. Piye? Ya menunggu. Ini pasti temennya Lena yang banyak bicara itu yang kemarin itu, Bu. Yang uang Lena curi, Pak. Iya. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Sudahlah, Pak, ganti saja uangnya. Kita kan belum ketemu Lena. Belum tentu kabar itu benar. Ya, kalau belum benar jangan diganti. Justru itu karena kamu sudah benar. Bagaimana ini? Kenapa Lena belum juga pulang? Tapi kalau dia datang dengan polisi bagaimana ya, Pak? Ibu anak putih nih. Jangan buka lah. Buka saja lah. Kau saja bukan perempuan. Loh, Bapak kan laki-laki. Kau saja perempuan atas nama kesopanan. Ayo.